Ya, halo teman-teman, pejuang amplop coklat. Kali ini saya membahas tentang kisi-kisi PT GS Baterai. Sesuai pengalaman saya, juga teman-teman saya. GS Baterai itu masih termasuk PT Astra Group ya. Nah, berikut kisi-kisinya. Psikotes pertama itu Kraepelin. Di Kraepelin ini tugas kalian itu menambahkan angka yang berdekatan lalu menulis jawaban di sampingnya. Terus tambahkan mulai dari paling bawah ke atas. Setiap beberapa detik Anda akan mendapatkan instruksi untuk pindah baris. Usahakan capai puncak tertinggi. Kuncinya jangan terlalu bekerja keras di awal karena bisa membuat Anda kelelahan di akhir. Seperti itu gambarnya. Yang penting itu awal jangan terlalu nafsu. Awal itu kita ya minimal kan ada di pinggir kertas kiri kan ada kayak garis horizontal kayaknya kalau nggak salah. Ada totalnya itu ada 4 tingkat. Nah, minimal itu kita di tingkat ketiga. Dari awal sampai akhir diratain aja, nggak apa-apa. Atau kalau lebih bisa lagi agak naikin satu angka gitu. Itu Kraepelin. Selanjutnya adalah tes Wartek. Tes Wartek ini atau tes melengkapi gambar merupakan salah satu tes psikologi yang sering digunakan dalam proses rekrutmen karyawan atau pegawai dalam sebuah perusahaan. Tes ini itu banyak yang menggunakan PT-PT sekelas Astra Group itu banyak kayak AHM, Aisin, banyak lah, GS. Nah, di sini tipsnya yang penting itu kalau kalian laki-laki jangan sekali-kali menggambar bunga. Jangan. Yang penting gambar lainnya, yang penting jangan bunga. Kalau cewek mah bebas. Selanjutnya adalah tes TU5. Tes TU5 ini adalah tes psikotes yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi calon karyawan. Tes inteligensi 5 ini berupa soal bergambar dan tugas kita mencocokkan gambar atau merubah bentuknya, posisinya atau menambahkannya. Pada tes ini Anda akan disuruh untuk memilih gambar yang benar. Jadinya di tes TU5 ini kita itu sama aja melanjutkan gambar bro. Misalnya yang ke satu itu garis miring. Nah, yang kedua garis miring ke atas sama miring ke bawah. Berarti yang ketiga otomatis itu miring ke atas. Terus ada garis kecil yang itu dimana entah di atas, di bawah, atau di tengah. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi, yaitu tes gambar orang dan pohon. Nah, di sini sih saya paling suka masalahnya gambar. Tes di sini itu sesuka kalian, yang penting bagus. Kalau semisal nggak bagus nggak apa-apa, yang penting itu lengkap dari kepala, rambut, hidung, mata, kuping, mulut, terus tangan jarinya ada 5. Sama kalau semisal kalian kesusahan gambar jari kaki, mending dipakein sepatu aja biar enak. Tes ini biasanya 5-15 menit sebelum mulai tes menggambar orang. Yang paling penting adalah perhatikan petunjuk dari pengawas. Barangkali ada batasan-batasan dalam menggambar.
ya seperti tingginya sekian, terus terus harus nggambar apa atau profesinya apa, seperti itu teman-teman. Terus habis tes gambar biasanya ada habis tes gambar orang biasanya tes gambar pohon. Nah, kalau tips dari saya tes gambar pohon ini, dalam tes psikotes gambar pohon, peserta tes diminta untuk menggambar sebuah pohon. Setelah menggambar pohon, kamu akan diminta untuk menulis nama pohon yang kamu gambar. Tips dari saya itu yang penting lengkap dalam artian ada pohonnya, ada rantingnya, ada buahnya, ada daunnya, sama ada akarnya. Nggak perlu bagus-bagus, tapi kalau semisal bisa bagus, ya alhamdulillah, baik itu namanya. Terus kita lanjut ke papikostik. Nah, di papikostik ini merupakan laporan inventory tes psikologi kepribadian. Terdiri dari 90 pasangan pernyataan pendek berhubungan dalam situasi kerja yang menyangkut 20 aspek kepribadian. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau tips dari papikostik ini mungkin di beda video saya akan upload. Nah, mungkin cukup sekian. Slide-nya udah selesai ternyata. Cukup sekian kisi-kisi dari PT GS Baterai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau semisal kalian suka video seperti ini, bisa di subscribe, di like, dan di komen. Kalau semisal yang saya utarakan ini kurang, kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu komen kalian itu bisa berguna untuk teman-teman yang belum psikotes di PT GS Baterai. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.